Oke. Lanjut lagi dari kemarin. Kemarin kita udah bikin plan, yaitu buat kita bikin schedule, kemudian kita tidur cepet supaya nggak ngantuk, pas siang tidurnya cukup, nanti pas siang dan seterusnya kita pakai schedule. Ya kan, kita break di sini kemarin, kemudian kita pakai schedule. Nah, update kemarin tanggal 25, hari ini tanggal 26 ya. Update kemarin tanggal 25, kita akhirnya kalau buat makan cukup guys, makan oke. Sebenarnya kurang juga sih, makan bisa lebih banyak. Kemudian buat meditasi ini gagal kemarin, kita nggak ngelakuin meditasi sama sekali, ataupun cuman memulainya aja enggak, karena kemarin kita nggak tidur ya kan, malamnya nggak tidur, terus akhirnya bablas malah doom scrolling, bukannya istirahat, bukannya prioritas, akhirnya keburu malam, makan, mandi, sudah akhirnya tidur aja langsung jam 9 udah tidur kemarin. Terus belajar juga akhirnya jadi kita nggak nge-revise kemarin. Belajar juga enggak guys, ini tanggal 25 ya. Nah, buat tanggal hari ini, kita sama lagi tujuannya ya, atau goals kita tetap sama, yaitu kita mau makannya cukup, jangan males makan. Terus meditasi tadi pagi kita udah bangun. Nah, awalnya rencananya kan mau bangun jam 5, cuman masih agak ngantuk, jadi akhirnya nggak jadi bangun jam 5, bangunnya jam 6. Nah, besok kita coba lagi bangun jam 5 gitu. Nah, sekarang tadi kita baru banget belajar lanjut tentang meditasi selama 3 menit. Ya kan, kita bangun kebiasaannya 3 menit, terus akhirnya kita tertarik buat belajar lebih lanjut selama 10 menit. Jadi total kita belajar 13 menit tentang meditasi. Nah, terus kita belum ngelakuin belajar, kita nanti kan ini jadwal kita ya, mau ke uni, terus kita nanti makan, terus baru belajar. Nah, itu kita belum, makan juga belum. Oke, gitu aja buat update hari ini. Apalagi yang penting ya, sama side notes ya, ini side habit aja sih. Side habit dimana bukan prioritas banget, cuman daripada gabut kita isi sesuatu aja gitu. Ini habit untuk nafasnya benar, untuk bernafas dengan benar. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya nanti bakal ke cara kita ngomong. Dengan kita melatih menghembuskan nafas dari mulut, itu nanti melatih kita buat ketika ngomong itu mengeluarkan nafasnya dengan benar. Jadi benar-benar gitu. Jadi suara lebih enak nanti. Nah, kita latih terus seharian, karena kita nafas kan terus ya. Kita latihan terus nafas benar-benar jangan sampai ada kayak rintangan
nggak ada hambatan di tenggorokan, jadi keluar aja. Nah, terus ini suatu yang baru gua dapetin dari buku cara meditasinya. Kalau kalian tertarik, bukunya ini namanya ini, Mind Illuminated. Nah, gitu ya. Itu dia mengajarkan nafas supaya kita ingat bahwa kita lagi bernafas. Nafas kan ada 3 fase ya. Ada fase kita menarik nafas, mengeluarkan, kemudian ada fase diamnya atau fase kita nggak ngapa-ngapain. Nah, kita di otak kita nge-frame fasenya, mulainya tuh bukan nafas, tapi mulai itu menghembuskan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tengah-tengahnya, kan tadi ada 3 ya, tengah-tengahnya itu ketika kita lagi diam, jadi menghembuskan pertama, diam kedua, ending dari cycle-nya, dari siklusnya itu bernafas. Jadi mulai diam, nah nafas itu selesai satu siklus. Nah gitu. Nah itu bakal aku terus lakukan, karena itu menurut gua cara yang benar untuk bernafas. Nggak tahu juga, tapi at least untuk tujuan ngomong dan tujuan postur dagu ditarik ke ini, bukan gini tapi ditarik supaya pernafasannya lebih lancar, supaya bisa pakai suara perut. Untuk tujuan itu udah suatu hal yang bagus. Oke, jadi kita bangun habitnya itu ya, makan, meditasi, belajar, dan side habitnya nafas. Oke, ini tanggal 26, kita lihat how it goes. Strategi kita hari ini untuk menghadapi ini gimana? Kita ingatkan lagi secara garis besar kenapa kita melakukan ini. Kita melakukan ini karena kita ingin membangun fokus dan kita ingin jadi kaya, jadi kita butuh modal, makanya kita belajar supaya kita dapat beasiswa, ya kan. Makan kenapa? Just to look better in general, karena kita masih hidup di society, dan why not gitu, bukan hal yang susah juga, jadi why not. Nah, cara kita memasang attitude kita atau sikap kita menghadapi ini adalah kita nggak bisa memaksa ya, kita nggak bisa memaksa, dan ketika gagal kita langsung kita nggak boleh menghukum diri kita, nggak boleh negative self talk. Itu malah akhirnya kita jadi malas mencoba dan gagal, karena ketika gagal rasanya nggak enak. Itu hal yang harus dihindari. Yang harus kita lakukan adalah kita coba terus setiap hari, dan kita coba untuk mencari kesenangan tersendiri dari melakukan hal-hal ini. Karena ingat bahwa goals ini atau tujuan ini tuh datang dari diri kita sendiri. Ini yang kita mau. Maka bahkan ketika kita melakukannya aja, melakukan habitnya itu udah sebuah pencapaian. Maka kita harus merasa senang. Itu harus kita latih tuh. Perasaan itu harus kita latih dan kita pupuk hari per hari. Jadi kita melakukannya, itu kita dapat dopamin sendiri. Nah, itu kita harus pupuk. Kemudian kita harus tadi itu mencari kesenangan. Kita harus enjoy melakukan semua ini. Dan kalau gagal, ya udah biarin aja. Kita lakuin lagi. Terus kita latih terus habitnya, intensi kita, motivasi kita latih terus hingga akhirnya benar-benar menjadi habit gitu. Sekarang kan jatuhnya masih belum habit ya, jatuhnya masih perilaku aja yang kita terus tanam. Oke, segitu aja buat habit, buat
buat apa? Buat habit ya, buat plan kita hari ini, strategi kita hari ini nih. Sekarang kita cuma tinggal melakukannya aja, tinggal AFK aja. Kita lihat lagi, kita planning lagi di hari esok di pagi hari ya. See you semua.